Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syuraini dan Bapak Syahril sebagai dosen pembimbing dan guru pamong. Baiklah, ini adalah hasil LK 3.1 penyusunan best practice eh, oleh Desfitrianti. Lokasinya UPTSDN 01 Kutolawe, Kecamatan 10 Kuto, Kabupaten Tanah Datar, lingkup sekolah dasar. Tujuan meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 1 dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning PJBL dan Problem Based Learning PBL. Nah, penulisnya nanti tanggal 7 Desember 2022 pembuatan best practice. Kemudian ini adalah schedule pelaksanaan PPL aksi yang saya lakukan. Nah, metode dalam pembuatan best practice ini menggunakan STAR. Pertama, situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Di sini saya menjelaskan bahwa motivasi itu sangat penting bagi siswa agar pembelajaran itu dapat membuat siswa bersemangat sehingga mendorong siswa atau peserta didik mencapai keberhasilan belajar mereka. Nah, berdasarkan hasil wawancara, hal yang membuat motivasi belajar siswa rendah karena proses pembelajaran yang terpusat pada guru. Siswa hanya menyerap pembelajaran atau informasi dari guru. Nah, guru cenderung monoton menguasai kelas sehingga siswa takut bertanya kepada guru apabila kurang jelas atau tidak paham dengan apa yang dijelaskan oleh guru. Akibatnya, aktivitas belajar siswa kurang optimal, serta suasana kelas yang kurang menyenangkan menyebabkan motivasi siswa belajar rendah. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, hendaknya guru mampu memilih dan menerapkan model pembelajaran yang mampu memotivasi dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, pada aksi ini, PPL 1 dan PPL 2 saya menggunakan Project Based Learning dan PPL Aksi 3 dan 4 saya menggunakan model Problem Based Learning. Nah, model ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bisa dilihat pada layar, kelebihannya dari Project Based Learning, kemudian kelebihan dari model Problem Based Learning. Nah, poin yang kedua pada situasi yaitu mengapa praktek ini penting untuk dibagikan. Nah, kebanyakan dari rekan guru mungkin memiliki permasalahan yang sama dengan saya, sehingga praktek ini dapat menjadi acuan dan inspirasi bagi guru dan meningkatkan motivasi hasil belajar, kreativitas, pemahaman, keaktifan, percaya diri, tanggung jawab, dan kerjasama siswa dalam proses pembelajaran, dan juga dapat memotivasi guru untuk melakukan inovasi di pembelajaran sekolah. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Nah, peran dan tanggung jawab saya dalam best practice ini adalah sebagai guru, saya harus meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dengan menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif dan menggunakan media pembelajaran berbasis IT, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menuntun siswa dalam belajar, sehingga siswa lebih memahami materi yang disampaikan guru. Pembelajaran inovatif yang sesuai dengan perkembangan teknologi, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang kedua yaitu tantangan. Apa saja tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, dari analisis hasil kajian literatur dan wawancara menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut secara umum yaitu motivasi belajar siswa rendah, metode-metode pembelajaran yang digunakan oleh guru bersifat membosankan dan kurang variatif, model pembelajaran yang digunakan guru tidak inovatif, kurangnya kemampuan guru dalam memilih media pembelajaran yang tepat dan variatif. Kemudian tantangan dalam pembelajaran proyek atau PJBL memerlukan banyak waktu yang harus tersedia untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Kedua, suatu transisi yang sulit bagi infrastruktur yang kurang atau tidak menguasai teknologi. Ketiga, banyak peralatan yang harus disediakan. Siswa yang memiliki kelemahan dan percobaan dalam mengumpulkan informasi akan mengalami kesulitan. Nah, begitu juga PJBL akan ada juga tantangannya. Kemudian siapa saja yang terlibat? Yang terlibat dalam menghadapi tantangan ini adalah siswa, guru, kepala sekolah, dan rekan guru. Kemudian aksi.
Nah, dalam aksi ini langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan, guru melakukan asesmen diagnostik terhadap siswa untuk kurikulum merdeka, kemudian meningkatkan motivasi siswa dengan strategi dan proses, kemudian sumber daya yang diperlukan, kemudian memilih media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan karakteristik siswa dan karakteristik materi tentunya. Kemudian ini proses pembuatan serta sumber daya yang diperlukan. Yang keempat yaitu pemilihan metode pembelajaran yang variatif. Nah, supaya siswa tidak membosankan dalam pembelajaran, maka lakukanlah model pembelajaran yang variatif. Kemudian selanjutnya yaitu pemilihan model pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan model PJBL dan PBL sesuai dengan karakteristik siswa dan karakteristik materi yang akan diajarkan. Nah, bagaimana proses penerapan PJBL? Nah, proses pembelajaran PBL ini atau PJBL ada sintak-sintaknya. Yang pertama yaitu tahap penentuan pertanyaan mendasar, kemudian tahap mendesain perencanaan proyek, tahap penyusunan jadwal, tahap monitoring peserta didik dan kemajuan proyek, tahap menguji hasil, tahap evaluasi. Kemudian sintak-sintak PJBL, orientasi peserta didik terhadap masalah, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, kemudian yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah yang selanjutnya yaitu merancang modul ajar, menerapkan model pembelajaran PJBL dan PBL, kemudian melakukan evaluasi. Nah, pihak yang terlibat dalam penerapan PJBL dan PBL, siswa, guru, kepala sekolah, orang tua siswa. Sumber dayanya ada jaringan internet, jaringan listrik, smartphone, laptop, proyektor, media kontekstual sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, lanjut refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, mengapa? Nah, dampak dari aksi ini, yang pertama penggunaan media berbasis AI, Artificial Intelligence ini sangat membantu pemahaman siswa akan konsep pembelajaran dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran siswa di atas KKTP. Nah, pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa, terlihat dari kegiatan siswa saat pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran PJBL dan PBL menumbuhkan bersifat kritis siswa terlihat dari tanggapan dan jawaban yang dilontarkan oleh siswa saat pembelajaran, serta meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan meningkatkan kreativitas dan dalam membuat proyek dan menyelesaikan masalah. Nah, di sini saya melampirkan foto di mana anak itu semangat dengan mengangkat tangan mereka ketika diberikan pertanyaan. Nah, kemudian desain kegiatan yang berpusat pada siswa sangat meningkatkan keaktifan siswa saat proses pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Nah, respon dari orang lain. Yang pertama, respon dari siswa, mereka merasa senang. Terbukti dari kegiatan refleksi dalam video pembelajaran yang saya lakukan, mereka selalu menjawab bahwa kegiatan yang dilakukan menyenangkan. Respon dari orang tua, di mana saya mengirimkan link video setelah rekaman kepada orang tua. Nah, orang tua mengatakan mereka sangat senang karena anaknya bisa membuat karya sendiri dan melatih kemandirian. Kemudian respon kepala sekolah terhadap kegiatan pembelajaran ini, bahwa pembelajaran ini sangat menarik, terlihat dari siswa aktif berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran, siswa bekerja dengan rasa penuh tanggung jawab, dan juga dapat melatih kekompakan siswa sejak kelas rendah. Respon dari rekan guru terhadap kegiatan ini, para guru ingin mencoba untuk melakukan model pembelajaran PJBL dan PBL ini di kelas mereka. Yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, faktor keberhasilannya sangat ditentukan oleh penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Kemudian, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut?
pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan adalah seyogyanya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Baiklah, itulah hasil penyusunan best practice saya, Miss Fitrianti. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.